Baik, dapat kita mulai ya teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriani Pangabean, SMSI, selaku pengampu mata kuliah lapor ke analisis laporan keuangan bisnis, dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung untuk mendengar sampai akhir. Perkenalkan, saya Maisha Delani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 menyampaikan materi yang berjudul tentang Almanziscar. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Juliarta Elizabeth Siltonga, Dina Izati, dan Vista Alicia Zahrani. Baik, langsung saja presentator pertama dipersilahkan untuk membaca materinya. Baik, yang pertama ada pengertian Alman-Jet-Score. Next. Jadi, Alman-Jet-Score adalah sebuah model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward E. Alman, seorang profesor keuangan pada tahun 1968. Model ini dirancang untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan dan memperkirakan kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dalam waktu 2 tahun ke depan. Almond Score banyak digunakan oleh investor dan analisis keuangan sebagai alat prediksi risiko kebangkrutan dan kesehatan finansial perusahaan. Model ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dengan pengujian historis menunjukkan akurasi antara 82% hingga 94% dalam memprediksi kebangkrutannya. Namun, model ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan keuangan atau lembaga. Model ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan manufaktur dan kurang tepat untuk perusahaan jasa keuangan atau lembaga keuangan karena karakteristik neraca yang berbeda. Z-score adalah angka hasil perhitungan yang diambil dari beberapa rasio keuangan utama yang diolah melalui rumus tertentu. Angka ini kemudian digunakan untuk menentukan apakah perusahaan dalam kondisi aman, waspada, atau bahaya. Jika Z-score lebih besar dari 2,99, maka perusahaan berada di zona aman, yang berarti kondisi keuangan perusahaan kuat dan kemungkinan kecil mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Jika Z-score antara 1,81 sampai 2,99, maka perusahaan berada di zona waspada, yang berarti kondisi keuangan tidak pasti. Perusahaan mungkin dalam kondisi menengah dan risiko kebangkrutan tidak dapat dipastikan. Jika Z-score lebih kecil dari 1,81, maka perusahaan berada di zona bahaya atau kesulitan keuangan, yang menunjukkan risiko tinggi mengalami kebangkrutan atau masalah finansial serius. Secara umum, semakin tinggi nilai Z-score, semakin sehat kondisi keuangan perusahaan dan semakin kecil risiko kebangkrutan. Sebaliknya, jika nilai Z-score rendah, menunjukkan perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan serius. Model Alman sangat populer karena beberapa alasan utama. Yang pertama, Alman menggunakan data yang mudah ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan untuk menghitung Z-score. Data yang digunakan berupa 5 rasio keuangan utama, yaitu modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar ekuitas, dan total aset dan total kewajiban dan penjualan untuk menghitung skor Z-score sebagai alat prediksi kebangkrutan perusahaan. Yang kedua, model Alman bersifat sederhana karena menggunakan data laporan keuangan yang mudah diakses, namun tetap cukup akurat dalam memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan.
Yang ketiga, model Alman cocok digunakan untuk menilai stabilitas keuangan perusahaan karena mampu mengidentifikasi potensi risiko kebangkrutan secara akurat dengan data yang sederhana. Next. Kemudian ada tujuan Alman Z-Score. Yang pertama ada memberikan alat prediksi yang kuantitatif dan terukur untuk mengidentifikasi perusahaan yang berisiko mengalami kebangkrutan. Yang kedua, mengukur kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh dengan menggabungkan beberapa rasio keuangan penting sehingga dapat memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih komprehensif. Tiga, mendukung analisis prospek perusahaan di masa depan, sehingga tidak hanya melihat kondisi saat ini tetapi juga potensi kelangsungan usaha dalam jangka pendek hingga menengah. Kemudian yang keempat, mendukung pengambilan keputusan investasi dan kredit dengan memberikan gambaran risiko kebangkrutan yang objektif dan kuantitatif, sehingga investor dan kreditor dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan dapat menghindari perusahaan yang berpotensi gagal bayar atau bangkrut. Kemudian yang terakhir, sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan dengan mengintegrasikan beberapa rasio penting seperti modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal, dan penjualan terhadap total aset, sehingga membantu menilai kesehatan keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang ketiga itu ada materi konsep dasar Altman Z-Score. Nah, next. Nah, di konsep dasar Altman Z-Score ini ada 4. Yang pertama itu model statistik berbasis regresi linear multivarian. Yang kedua, menggabungkan beberapa resiko keuangan penting. Yang ketiga, memprediksi probabilitas kebangkrutan dalam jangka pendek 1-2 tahun. Dan yang terakhir, berdasarkan data historis perusahaan sehat atau bangkrut. Jadi yang pertama itu model statistik berbasis regresi linear multivarian. Model ini menggabungkan beberapa variabel rasio keuangan sebagai prediktor dalam satu persamaan linear untuk membedakan antara perusahaan yang berpotensi bangkrut dan yang tidak. Model ini bukan sekedar regresi linear biasa, melainkan fungsi diskriminan yang mencari kombinasi linear terbaik dari variabel-variabel keuangan tersebut untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok risiko kebangkrutan. Yang kedua itu menggabungkan beberapa rasio keuangan penting. Nah, Alman berusaha mengkombinasikan beberapa rasio keuangan menjadi suatu model prediksi dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dari penelitian tersebut. Nah, Alman menggunakan 5 rasio keuangan yang diperuntukkan bagi perusahaan go public, yaitu modal kerja terhadap total aktiva, laba ditahan terhadap total aktiva, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebagai total aktiva, nilai pasar ekuitas terhadap total hutang, dan penjualan terhadap total aktiva. Dari hasil perhitungan akan diperoleh nilai Z-score yang dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan sedang dalam kondisi sehat, rawan, atau dalam kondisi bangkrut. Nah, yang ketiga itu memprediksi probabilitas kebangkrutan dalam jangka pendek 1-2 tahun. Alman memprediksi kebangkrutan dalam jangka pendek 1-2 tahun dengan menggunakan model Z-score yang menggabungkan 5 rasio keuangan utama melalui metode multiple discriminant analysis atau MDA. Model ini dirancang untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan dan memproyeksi kemungkinan kebangkrutan dalam dalam waktu dekat
dengan tingkat akurasi yang tinggi, mencapai sekitar 9 sampai 95% satu hingga 2 tahun sebelum kebangkrutan yang terjadi. Terus yang terakhir itu berdasarkan data historis perusahaan sehat atau bangkrut. Berdasarkan data historis, model Alman Z-Score menggunakan 5 rasio keuangan utama untuk memprediksi apakah sebuah perusahaan sehat atau berpotensi bangkrut dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ke depan gitu. Alman mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang sudah mengalami kebangkrutan dan perusahaan sehat pada periode tertentu. Kemudian dengan metode multiple discriminant analysis ini menggabungkan rasio tersebut menjadi satu Z-score. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Maisha Delani. Kepada Maisha Delani, saya persilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model Alman Z-Score. Untuk varian modelnya sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu ada Z-Score pada tahun 1968. Model Alman Z-Score sendiri pertama kali dikembangkan oleh Edward Alman pada tahun 1968 sebagai alat statistik untuk memperkirakan kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, gunanya yang pertama di sini 1968 itu untuk perusahaan yang public manufaktur menggunakan nilai pasar ekuitas. Sedangkan untuk Z-Score 1983 ini merupakan penyempurnaan dari model aslinya yaitu 1968 sendiri untuk digunakan secara lebih luas termasuk pada perusahaan non-public. Di 1965 sendiri sebenarnya bukan versi rumus baru tapi merupakan pengujian ulang dan peluasan penggunaan model sebelumnya untuk non-manufaktur dan negara berkembang. Sedangkan yang Z5 atau penjualan aset ini dihapus karena tidak relevan. Nah, sekarang itu ada namanya Zeta Model. Zeta Model itu dikembangkan oleh Edward Alman dan timnya, kemudian menciptakan Zeta Model. Seperti penyempurnaan lanjutan, model ini lebih terutama untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun ke depan, serta bisa diterapkan pada perusahaan non-manufaktur dan non-public juga. Untuk analisis kredit jangka panjang yang lebih kompleks dipakai oleh perusahaan keuangan sendiri. Baik, untuk kelebihan kekurangan saya lanjutkan kepada presentator selanjutnya. Nah, materi yang kelima itu ada kelebihan dan kekurangan Alman Z-Score. Next. Nah, di dalam kelebihan Alman Z-Score itu yang ada akurat dalam memprediksi jangka pendek. Terbukti mampu memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat akurasi tinggi sehingga 80-95% untuk prediksi 1 tahun sebelum bangkrut. Nah, ada juga lalu mudah dihitung dan dipahami menggunakan 5 rasio keuangan yang umum ditemukan dalam laporan keuangan, membuat model ini praktis dan dapat digunakan oleh akademisi, analis, maupun manajer. Bersifat kuantitatif dan objektif, model ini mengurangi subjektivitas karena berbasis data numerik yang dapat diverifikasi dari laporan keuangan. Fleksibel dan telah dimodifikasi Alman telah mengembangkan versi Z dan Zeta agar bisa digunakan pada berbagai jenis perusahaan manufaktur atau non-manufaktur. Berguna untuk berbagai pemangku kepentingan digunakan oleh manajer, investor, kreditor, bank, hingga pengambil kebijakan untuk menilai kelayakan investasi, resiko kredit, dan strategi bisnis. Dan yang terakhir itu populer dan teruji waktu telah digunakan secara luas selama lebih dari 50 tahun dan masih dipertahankan sebagai metode klasik dalam analisis risiko keuangan. Dan ada pula
Kekurangan Alman Z-score ini yang pertama itu kurang akurat untuk memprediksi jangka panjang. Ketepatan Z-score menurun jika digunakan untuk memprediksi kebangkrutan lebih dari 2 tahun ke depan. Yang kedua itu sensitif terhadap manipulasi laporan keuangan. Karena hanya bergantung pada laporan keuangan, model ini bisa menghasilkan skor yang menyesatkan jika data keuangan perusahaan dimanipulasi atau tidak akurat. Dan yang ketiga itu cocok untuk semua jenis industri. Model awal hanya berlaku untuk perusahaan manufaktur publik, meski telah dimodifikasi, penerapan pada perusahaan startup, sektor jasa, atau teknologi tetap memiliki keterbatasan. Dan yang keempat itu mengabaikan faktor kualitatif, faktor non-keuangan seperti reputasi manajemen, kondisi makroekonomi, regulasi, dan budaya perusahaan tidak masuk dalam perhitungan. Dan yang kelima itu tidak menilai arus kas langsung. Model ini tidak dimasukkan cash flow sebagai variabel utama, padahal arus kas adalah indikator paling penting kesehatan keuangan. Dan yang terakhir itu cut off store. Bisa berbeda, interpretasi skor bisa bervariasi tergantung konteks industri atau negara sehingga pengguna perlu menyesuaikan ambang batas skor dengan kondisi lokal. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang keenam mengenai rumus Alman Z-score akan dibawakan oleh saya sendiri. Next. Nah, adapun rumus Alman Z-score, by the way, ini rumusnya untuk non-manufaktur, yang dimana rumusnya ini Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 dan ditambah 1,0 itu X5. Yang dimana untuk keterangannya, itu variabel X1 itu ada pula rumusnya itu adalah modal kerja per total aset. Itu untuk likuiditas jangka pendek. Kemudian kalau X2 itu rumusnya itu laba ditahan per total aset. Keterangannya itu adalah profitabilitas dan akumulasi laba. Kemudian untuk X3 itu untuk EBIT per total aset. Keterangannya itu adalah kemampuan pada operasional di suatu perusahaan. Dan kemudian X4 itu rumusnya itu adalah nilai pasar ekuitas per total liabilitas. Keterangannya itu adalah untuk solvabilitas. Dan yang terakhir, X5 itu rumusnya itu adalah penjualan per total aset. Keterangannya itu adalah efisiensi penggunaan aset. Next. Nah, kita akan masuk kepada interpretasi Alman Z-score ataupun kesimpulan dari hasil jawaban ataupun pada Alman Z-score itu sendiri. Next. Nah, untuk interpretasi Alman Z-score itu dikategorikan menjadi 3, yaitu untuk skornya, teman-teman bisa lihat untuk skor Z-nya itu, kalau misalnya di perusahaan itu lebih besar dari 2,99, itu artinya perusahaannya itu adalah sehat atau aman. Risiko kebangkrutannya itu rendah, gitu. Kemudian untuk skor Z yang kedua itu 1,81 sampai 2,99, yang dimana arti perusahaannya itu adalah gray area. Itu risiko kebangkrutannya itu sedang ataupun rata-rata gitu. Dan untuk skor Z yang terakhir itu kurang dari 1,81, yang dimana arti dari perusahaannya itu adalah distress zone. Itu risiko kebangkrutannya itu adalah tinggi atau bisa dikatakan adalah sedang diambang kehancuran ataupun risiko kebangkrutannya itu sangat tinggi. Untuk catatannya sendiri, itu Z-score itu bisa dimodifikasi baik di perusahaan swasta, non-manufaktur, ataupun perusahaan negara yang berkembang. Next. Kemudian kita akan masuk kepada contoh soal dari Alman Z-score. Next. Nah, kami sudah mengambil salah satu contoh mudah dari Alman Z-score itu sendiri. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya itu adalah TABC ini memiliki data keuangan sebagai berikut. Untuk total asetnya itu sebesar 10 miliar, modal kerjanya itu sebesar 2 miliar, laba ditahannya itu sebesar 1,5 miliar, EBIT itu sebesar 2,2 miliar, nilai pasar ekuitas itu sebesar 5 miliar, total liabilitasnya itu sebesar 6 miliar, penjualan bersihnya itu sebesar 12 miliar. Kemudian, hitung nilai Z-score perusahaan dan tentukan apakah perusahaan ini berisiko bangkrut atau tidak. Next. Nah, kita akan masuk kepada pembahasannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada pula yang
kotak itu kan ada rumus-rumusnya. Nah, ini kami langsung ambil yang lebih mudahnya saja. Sudah saya masukkan ke dalam rumusnya. Kita langsung masukkan ataupun hitung rasionya masing-masing. Untuk X1 tadi, itu sebesar 2 miliar dibagikan pada 10 miliar. Maka dapatnya hasilnya itu 0,2. Untuk X2 itu 1,5 miliar dibagi dengan 10 miliar, maka dapat hasilnya itu 0,15. Untuk X3 itu 2,2 miliar dibagi 10 miliar, dapat hasilnya itu 0,22. Kemudian untuk X4 itu 5 miliar dibagi dengan 6 miliar, maka dapat hasilnya itu 0,833 sekian. Dan untuk X5 terakhir 12 miliar dibagi 10 miliar, maka dapat hasilnya itu 1,2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus elemen z-score tadi. Nah, Z itu sama dengan 1,2. X1-nya itu kan kita sudah dapat tuh. 0,2 tinggal kita masukkan saja pada rumus. Nah, ditambah 1,4 kita masukkan X2-nya 0,15. Ditambah 3,3 itu kita masukkan X3-nya 0,22. Ditambah 0,6 kita masukkan X4-nya itu 0,833 sekian. Dan yang terakhir untuk X5-nya itu 1,0 kita tambahkan X5-nya 1,2. Nah, maka dapat hasilnya itu adalah 2,876. Sorry, itu terduplikat hasilnya. Pokoknya hasilnya rumus dari sini itu 2,876. Maka kita masukkan ke interpretasinya ataupun kita bisa tarik kesimpulan dari hasil jawaban kita tadi. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwasannya untuk kalau misalnya perusahaannya itu 2,99 itu perusahaannya itu adalah sehat, tidak berisiko bangkrut. Kemudian untuk 1,81 sampai 2,99 itu zona abu-abu atau gray area. Dan yang terakhir kalau misalnya perusahaannya itu rendah banget kurang dari 0, kurang dari 1,81 itu perusahaan itu bangkrut. Nah, karena kita dapat hasil dari penyelesaian soal kita tadi, maka dapatnya itu hasilnya itu Z-nya itu sebesar 2,876. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya perusahaan itu di zona abu-abu. Artinya perlu pengawasan lebih lanjut tetapi belum masuk pada kategori berisiko tinggi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Dari diskusi kita tadi dapat disimpulkan bahwa Alman Ziskon merupakan alat analisis keuangan yang efektif dan banyak digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan serta memprediksi potensi kebangkrutan dalam jangka pendek dengan menggabungkan 5 rasio keuangan utama yang mencerminkan aspek likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas dan efektivitas. Model ini mampu memberikan gambaran yang cukup akurat terhadap kondisi keuangan suatu entitas bisnis. Hasil perhitungan Z-score mengkelompokkan perusahaan ke dalam zona sehat, abu-abu, dan distress, yang masing-masing menunjukkan tingkat resiko yang berbeda dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Serta keseluruhan, Alman Z-score dapat menjadi alat bantu yang berguna dalam proses evaluasi internal, penyusunan strategi keuangan, dan pengelolaan resiko, sehingga mendukung keberlangsungan perusahaan-perusahaan di tengah dinamika bisnis yang kompetitif. Nah, baik. Di sini kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Baik, silahkan Merna. Baik, perkenalkan nama saya Merna Gletesia Tampu Bolan dengan NPM 2315039. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya
Bagaimana Alman J-Score dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi keuangan? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita keep dulu. Selanjutnya, Khairi Lutfi dipersilakan. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Khairul Lutfi, perwakilan dari kelompok 4. Apakah Altman Z-Core masih relevan digunakan untuk perusahaan startup saat ini? Berikan alasannya. Apa pertanyaan sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Kepada Samara dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara, saya perwakilan dari kelompok 1. Kayak tadi udah dijelaskan, tapi mungkin aku mau minta ulangin lagi. Kayaknya ini tadi bagian Juli kalau nggak salah. Nah, apakah Z-Score dapat digunakan untuk perusahaan di semua industri atau hanya di satu industri aja gitu? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Talita Nabila. Baik, perkenalkan nama saya Talita Nabila, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, mengapa Altman Z-Score tidak sepenuhnya akurat untuk memprediksi keberangkutan jangka panjang? Pertanyaan saya sudah jelas? Sudah jelas, baik. Terakhir kepada Akila Miranda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akila Miranda dengan NPM 2315100137. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai bagaimana perusahaan bisa memperbaiki skor Z-Core-nya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Suci Ramadhani ingin bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan dan kekurangan memakai Z-Score? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua dan dosen kita yang telah menyaksikan presentasi ini hingga akhir. Untuk jawaban dari pertanyaannya akan kita sampaikan dan kita jawab di WA Group karena hari ini ada 2 kelompok yang akan diskusi. Kita percepat saja. Sekiranya cukup kali ini presentasi kami. Kurang dan lebih kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.